Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ryan Rahman, peserta Lasar CPNS, Gelombang 3, Angkatan 17, Kelompok 2, menempatkan lokasi penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 16, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Saya diampu oleh Coach Pak Yanuar Wijayanto, SPD MP. Menggambarkan diri saya dalam manajemen ASN yakni adalah manajemen ASN itu fungsinya adalah untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lalu saya sebagai ASN ini saya menjalankan kewajiban saya, yakni adalah setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melaksanakan tugas kedinasan, melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, dan tentunya saya harus menjalaninya dengan penuh rasa ikhlas dan yang sangat baik. Kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dengan sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Menyimpan rahasia jabatan dan hal yang dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini, tentunya saya harus menjalankan unsur-unsur berakhlak guna menjalaninya dengan rasa baik, sangat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Seperti yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif. Hak ASN yakni berhak memperoleh untuk jaminan pensiun dan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, kode etik ASN yakni adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur dan berintegritas tinggi. Untuk melaksanakannya, saya harus melakukan pengolahan data hasil survei dengan cermat, sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan hasil kerja yang baik. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Maksud dari sini, untuk mewujudkannya saya akan melaksanakan arahan atasan dengan baik, dengan berkoordinasi dengan rekan di seksi LAJ, serta menyelesaikannya dengan baik. Lalu yang ketiga adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Untuk mewujudkannya, saya harus bersikap sopan dan santun dalam menjalankan tugas, serta menjalani dengan ikhlas. Karena kalau kita menjalani pekerjaan dengan rasa ikhlas, maka menghasilkan pekerjaan tanpa tekanan, dan hasilnya akan baik. Lalu yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan usul-usul ASN ada 4, yakni yang pertama adalah kecakapan digital. Kecakapan digital, untuk mewujudkannya saya harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang media dan data. Kemudian adalah bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang unsur kedua dari Smart ASN, yang kedua adalah budaya digital atau digital culture. Dalam di dunia digital ini saya harus berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena setiap orang itu berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu saya harus memiliki sikap sopan dan santun dan hormat pada orang lain. Karena kalau kita mau hormati orang lain, pasti orang lain akan menghormati kita juga. Kemudian yang kedua adalah mendorong perilaku cinta produk dalam negeri dengan cara memilih untuk membeli produk dalam negeri daripada produk dari luar.
guna mendorong perekonomian negara. Lalu yang ketiga adalah etika digital. Untuk mewujudkannya, saya harus memiliki pengetahuan mengenai kebenaran informasi, seperti apa informasi ini dasarnya itu benar atau tidak, apakah mengandung unsur hoax atau bukan. Lalu yang kemudian adalah berdasarkan asas sopan dan santun. Maksudnya adalah saya harus ketika berkomunikasi dengan orang lain di dunia digital, saya harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak terjadi miskonsepsi pada lawan bicara kita. Lalu yang terakhir adalah keamanan digital. Tentang keamanan digital ini, kita harus memiliki pengetahuan tentang privasi dan data pribadi serta keamanan data, seperti password-password akun kita dan tidak sembarangan untuk menunjukkannya kepada orang lain. Lalu yang terakhir, pengetahuan dasar tentang rekam jejak digital dan penipuan digital, karena kasus-kasus tentang penipuan digital ini semakin marak akhir-akhir ini, jadi kita harus berhati-hati untuk menjaga data privasi kita. Bagaimana mewujudkan pribadi jadi ASN profesional dalam rangka mewujudkan smart governance sampai masa purna tugas. Untuk mewujudkannya, yang pertama saya mau jelaskan bahwa menjalani tahapan dari CPNS hingga menjadi ASN dalam tahapan latsar ini mengajarkan saya banyak hal dan membuka pikiran bagaimana sikap agar menjadi ASN yang profesional dan beretika. Hal yang saya peroleh adalah bagaimana etika-etika cara menjadi ASN yang baik dalam ini menjalankan unsur berakhlak. Dengan menjalankan ketujuh unsur tersebut dengan baik, akan menjadikan kita sebagai smart ASN yang dapat menjadi contoh dan pelayan masyarakat yang baik. Sehingga barang kepemimpinan seperti yakni adalah ASN akan mewujudkan tujuan smart governance. Ini cara berpemerintahan yang baik. Tentunya akan membuat masyarakat menjadi puas akan kinerja kita. Lalu dengan cara mewujudkannya itu adalah menjalankan tugas di seksi aja dengan baik. Yakni caranya itu adalah menjalankan tugas dan arahan dari atasan dengan baik, yang menjalani dengan tulus. Seperti contohnya itu adalah membuat laporan kinerja ruas jalan, mewujudkan tugas dan fungsi dari LAJ dengan membantu kegiatan monitoring dan pengawasan lokasi rawan kecelakaan dan perlengkapan jalan. Dengan menjalani semua pekerjaan itu dengan tulus dan ikhlas sampai purna tugas nanti, ada tujuan dan cita-cita saya agar menjalani semua tugas dengan baik dan efisien. Sekian presentasi saya dalam kali ini, dan untuk pertemuan tugas 3 di akhirnya 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.